Hai, perkenalkan nama saya Selvianti dengan NIM 223010212027, Rombel A Angkatan 2022. Di sini saya ingin mendongeng untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran seni tari dan drama di SD. Selamat menyaksikan. Cerita hari ini kisah merak dan hewan Kalimantan di hutan lindung Nusantara. Di sebuah hutan lindung Nusantara, hiduplah berbagai macam hewan dengan karakteristik dan asal daerah yang berbeda-beda. Ada burung merak yang sombong dari Jawa, gajah yang baik hati dari Sumatera, kura-kura yang bijaksana dari Ambon, burung cendrawasih yang iri hati dari Papua, dan beruang madu yang penyayang dari Bengkulu. Pada suatu hari, pengurus hutan lindung Nusantara membawa beberapa hewan pendatang dari Kalimantan untuk dimasukkan ke dalam hutan lindung Nusantara. Di antaranya burung enggang dari Palangkaraya, orang utan dari Pangkalanbun, bekantan dari Banjarmasin. Pada saat pengurus itu memasukkan hewan Kalimantan ke dalam hutan lindung Nusantara, seekor cendrawasih yang tidak sengaja terbang dan melihat ada hewan baru. Cendrawasih pun langsung bertengger pada sebuah pohon yang berada tidak jauh dari keberadaan mereka. Cendrawasih mendengarkan pembicaraan para pengurus yang sedang membahas hewan pendatang dari Kalimantan tersebut. Cendrawasih bergumam dalam hati, "Oh, ternyata hewan-hewan baru itu dari Kalimantan. Aku harus segera memberitahukan kepada teman-teman yang lain." Cendrawasih pun pergi menghampiri gajah yang sedang duduk santai di bawah sebuah pohon. "Gajah, aku punya informasi penting," ucap cendrawasih. Gajah pun menjawab, Hah? Informasi penting apa, cendrawasih? "Kumpulkan dulu semua teman-teman kita, nanti baru aku ceritakan," jawab cendrawasih. Gajah pun langsung meniupkan belalainya untuk memberikan tanda pada teman-temannya untuk berkumpul. Selang beberapa waktu, semua teman-temannya pun berkumpul di keberadaan gajah dan cendrawasih. "Cendrawasih, informasi penting apa yang mau kamu ceritakan?" ucap gajah.
Iya, ada apa Cendrawasih? Kalian mengumpulkan kami semua, sambung beruang madu. Cendrawasih pun menceritakan apa yang baru saja dia lihat dan dengar kepada teman-temannya. Kura-kura pun bertanya, siapa saja pendatang baru yang kamu lihat tadi? Ada orang hutan, bakat dan burung enggang, jawab Cendrawasih. Oh, burung enggang yang punya bulu dan mahkota yang cantik itu ya, sambung beruang madu. Burung merak yang tidak ingin kecantikannya terkalahkan oleh siapapun, mendengar sahutan dari beruang madu, langsung geram. Memangnya secantik apa burung enggang? Pasti masih lebih cantikan aku. Pokoknya dari kita semua jangan sampai ada yang mau berteman dengan mereka, ucap burung merak. Tidak boleh seperti itu merak, sambung kura-kura. Usai percakapan itu, merak mengajak teman-temannya mengelilingi hutan untuk melihat pendatang baru di hutan lindung Nusantara tersebut. Hewan pendatang dari Kalimantan yang sedang berkumpul di pinggir sungai melihat segerombolan hewan dari kejauhan. Hewan pendatang dari Kalimantan yang sedang berkumpul di pinggir sungai melihat segerombolan hewan dari kejauhan. Sepertinya itu teman-teman kita yang sudah lama di hutan ini, ucap orang hutan. Sepertinya iya. Yuk kita sapa mereka, sambung burung enggang. Ayo sekalian kita berkenalan, sambung bekantan. Orang hutan, bekantan dan burung enggang pun menghampiri, lalu menyapa merak dan teman-temannya. Teman-teman merak yang takut akan larangan dari merak untuk berteman dengan hewan pendatang dari Kalimantan, tidak ada satupun yang berani untuk menyahut sapaan dari mereka. Merak dan teman-temannya pun acuh pada saat melewati orang hutan dan dua temannya. kok mereka sombong ya, tidak menyahut sapaan kita, ucap bekantan. Iya, apa kita punya salah sama mereka? Sahut burung enggang. Orang hutan pun menyambung. memangnya kita ada salah apa dengan mereka? Kan kita baru datang di sini. Setelah kejadian itu, hewan pendatang dari Kalimantan dan merak serta teman-temannya menjalani hari-hari dan kehidupan mereka masing-masing tanpa bertegur sapa di dalam hutan lindung Nusantara. Hingga tiba pada suatu pagi, merak yang sedang berjalan sendirian menuju pinggir sungai untuk menyusul teman-temannya yang sedang mandi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sebatang pohon yang lapuk jatuh menimpa merak. Tolong! Buluku! Jerit merak. Jerit merak pun terdengar sampai ke telinga orang hutan, bekantan, dan burung enggang. Kalian dengar suara jeritan tidak? Ucap burung enggang. Iya, aku dengar. Sahut orang hutan dan bekantan bersamaan. Ayo kita cari tahu siapa yang menjerit itu, ucap burung enggang lagi. Ayo, Jawab orang hutan dan bekantan. Mereka bertiga pun langsung bergegas untuk mencari sumber suara yang mereka dengar. Ketika mereka sedang berjalan mencari sumber suara, burung enggang mendengar suara tangisan yang tak lain merupakan suara tangisan merak. Mereka pun semakin mendekat menuju suara tangisan tersebut. Akhirnya, mereka menemui keberadaan merak dalam keadaan tertimpa sebatang pohon sambil menangis. Burung enggang pun langsung terbang menghampiri merak.
Ya ampun, kenapa kamu bisa seperti ini? Ucap burung enggang. Tolong, cepat bantu aku, Enggang, sahut merak. Enggang pun langsung memanggil orang utan dan bekantan yang masih berada di kejauhan. Orang utan, bekantan, cepat sini, kita tolong merak, ucap burung enggang. Orang utan dan bekantan pun langsung berlari menghampiri burung enggang dan merak yang sedang tertimpa sebatang pohon. Kemudian mereka pun langsung menolong merak dengan mengangkat dan menyingkirkan batang pohon yang menimpa merak. Setelah batang pohon itu tersingkirkan, merak langsung pergi meninggalkan burung enggang dan teman-temannya tanpa mengucapkan terima kasih. Merak pun melanjutkan perjalanannya menuju pinggir sungai. Sesampainya di sungai, teman-teman merak terkejut melihat keadaan bulu merak yang banyak terlepas. Cendrawasih pun langsung bertanya, "Kenapa bulu-bulumu merak?" ucapnya. Merak pun langsung menceritakan kejadian yang ia alami kepada teman-temannya. "Untung ada yang bisa menolongmu, merak," sambung kura-kura. Tapi kura-kura, Sahut merak. tapi kenapa merak? Sahut teman-temannya secara bersamaan. Tapi Aku tadi belum berterima kasih pada mereka. Aku langsung pergi setelah mereka menolongku, jawab merak. kenapa kamu tidak berterima kasih, merak? Kan mereka sedang menolongmu, sahut kura-kura. Soalnya Aku masih merasa tidak enak karena selama ini aku tidak mau bertemu dengan mereka. Bahkan aku sampai mengajak kalian untuk tidak menemaninya juga, jawab merak. Lalu kura-kura pun menasihati merak agar merak mengucapkan terima kasih dan mau berteman dengan burung enggang dan teman-temannya. maafkan aku ya teman-teman, karena sudah mengajak kalian untuk tidak menemani mereka. Ayo temani aku menemui burung enggang dan teman-temannya, ucap merak. Merak dan teman-temannya pun mengelilingi hutan dan mencari keberadaan burung enggang dan teman-temannya. Setelah menemukan keberadaan burung enggang dan teman-temannya, mereka pun menghampiri burung enggang dan teman-temannya yang sedang duduk santai di bawah sebuah pohon. Setelah menemukan keberadaan burung enggang dan teman-temannya, mereka pun menghampiri burung enggang dan teman-temannya yang sedang duduk santai di bawah sebuah pohon. Bagaimana keadaanmu sekarang, merak? Ucap bekantan. Merak pun tidak menjawab pertanyaan bekantan dan langsung meminta maaf dan mengucapkan terima kasih kepada burung enggang, orang utan, dan bekantan. Cendrawasih, gajah, beruang madu, dan kura-kura juga meminta maaf kepada burung enggang, orang utan, dan bekantan. Mereka pun saling memaafkan. Sejak kejadian itu, mereka pun berteman akrab dan menjalani kehidupan yang rukun dan damai di hutan lindung Nusantara dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan asal daerah mereka. Mereka memahami bahwa pertemanan sejati terletak pada kebersamaan dan keberagaman. Dan itulah esensi dari Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi, pesan moralnya adalah kita sebagai rakyat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda harus tetap saling menghargai dan menghormati antara satu dan lainnya. Karena seperti semboyan dari negara kita,
yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi, kita sebagai makhluk sosial tidak boleh saling bermusuhan karena kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tamatlah sudah cerita ibu, kisah merak dan hewan Kalimantan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya anak-anak. Dah.